Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alifah Hayati dengan NIM 240421000. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai data dan penyajian data dalam mata kuliah Statistik Sosial. Baiklah, pada slide ini kita akan membahas mengenai pengertian dan juga jenis data. Data dapat diartikan sebagai kumpulan fakta ataupun keterangan yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, data ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada berdasarkan bentuknya. Terbagi atas dua yaitu ada data kuantitatif yang berupa angka, misalnya itu berat badan. Dan yang kedua yaitu adalah data kualitatif yang berupa kata ataupun kategori. Nah, contohnya ini itu adalah jenis kelamin. Sedangkan di bagian kedua yaitu berdasarkan sifatnya. Ada data diskrit dan data kontinu. Data diskrit di sini bernilai bulat, contohnya jumlah anak. Sedangkan data kontinu bisa berupa pecahan ataupun interval, seperti berat badan 45,5 kg. Pemahaman terhadap jenis data ini penting agar proses pengolahan dan analisis dapat dilakukan dengan tepat. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai sumber dan cara memperoleh data. Berdasarkan sumbernya, data dibagi atas dua, yaitu data primer, yang mana di sini dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui wawancara ataupun kuesioner. Sedangkan yang kedua ada data sekunder, yang dikumpulkan dari pihak lain atau pihak luar seperti BPS ataupun Bank Indonesia. Sementara itu, adapun berdasarkan asalnya, data juga dibedakan atas dua, yaitu data internal dan eksternal. Materi selanjutnya yaitu adalah jenis data berdasarkan waktu. Jenis data berdasarkan waktu pengumpulan yaitu terbagi atas dua jenis, yaitu data cross-section dan data date time series. Data cross-section ini adalah data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu, contohnya laporan keuangan per 31 Desember. Sementara data time series dikumpulkan secara berkala dari waktu ke waktu. Misalnya data nilai tukar rupiah dari tahun ke tahun, dan data jenis ini memudahkan kita untuk melihat tren perbandingan antar periode serta membuat perencanaan kebijakan berbasis dengan data tersebut. Selanjutnya kita masuk mengenai materi pengertian penyajian data. Penyajian data ini merupakan proses penting dalam statistik. Secara sederhananya, penyajian data adalah proses menampilkan hasil pengumpulan dan pengolahan data dalam bentuk tabel, grafik, ataupun diagram agar mudah dibaca dan dipahami oleh audiensnya. Melalui penyajian data yang baik, peneliti dapat melihat hubungan antar data dengan lebih cepat, menarik kesimpulan, serta membandingkan hasil antar kelompok ataupun periode waktu tertentu. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari penyajian data. Tujuan utamanya yaitu adalah untuk mempermudah kita dalam memahami informasi dari data mentah. Selain itu, penyajian data juga berfungsi untuk menunjukkan pola, tren ataupun hubungan antar variabel secara visual. Dengan cara ini, proses analisis menjadi lebih efisien dan keputusan bisa diambil lebih cepat dan data yang kompleks bisa disajikan dalam bentuk yang lebih sederhana dan informatif. Selanjutnya yaitu adalah bentuk-bentuk penyajian data. Terdapat berbagai bentuk penyajian data, antara lain seperti tabel distribusi frekuensi, diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis, serta grafik tren, histogram, hingga diagram peta. Setiap bentuk memiliki fungsinya masing-masing. Misalnya seperti diagram batang cocok untuk membandingkan kategori, sedangkan diagram garis digunakan untuk menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu. Kesimpulan dari materi data dan penyajian data ini yaitu adalah data termasuk dasar dari seluruh kegiatan statistik. Dengan memahami jenis, sumber, dan cara memperoleh data, kita bisa mengolah informasi secara lebih objektif dan akurat. Melalui penyajian data yang baik, pola dan hubungan antar data dapat terlihat lebih jelas, sehingga dapat membantu kita dalam menarik kesimpulan dan membuat keputusan yang sangat tepat. Baiklah, sekian materi data dan penyajian data dari saya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.